gue pulang habis subuh, habis ajan. Pas gue naik motor lewat daerah BNI itu ada tuh kuburan yang emang gelap. Gue lewat santai, pas udah masuk di kerumunan dia, weh nih, udah tuh bayar di jalanan. Udah, gue udah bilang sama dia, udah santai aja, mungkin dia panik lihat orang banyak kan. Terus bayar, wah amburadul. Nah saat itu pun pas gue kena pun gue kagak berasa, jadi keberasanya itu udah mau nyampe rumah malahan, udah di Bayoran. Jadi Bayoran, gue pakai lepis tuh, pakai sepatu. Habis itu gue kok ngerasa karena gue basah, itu aja sih. Karena gue basah, pas gue rogo tuh, pas gue lihat, wah darah. Ya kalau dibilang sampai sekarang pun yang pernah di WB, dia punya nama yang besar juga di ceritanya dia sekarang di masa-masa lalu dia setelah anak-anak pada nikah atau apa, dia punya pengalaman sendiri. Banyak kok yang dikenal juga di WB sampai sekarang banyak. Mungkin kali tahu nama. Epeng, Bolot, Bakwan, banyak. Nggak bisa disebut satu. Banyak. Nah, dan sampai terakhir ribut itu tahun berapa tuh bang sama anak-anak radio dalam? Itu terakhir itu ya itu tadi pas ulang tahunnya. Ya sama-sama rame lah ya. Iya ulang tahun Pandan sama radio dalam bersatu itu terakhir tuh. Dan habis itu kan udah dia janji kan tuh, habis itu selesai itu kalau dia jebol udah nggak mau ributin APB lagi. Udah sampai sekarang juga tuntut lagi bang. Iya, tapi kalau gua lagi kedekan sama temen gua yang Nagasak, kan dia tuh lu inget yang dulu, kacau lu gitu dia. Suka bercanda-bercanda sih, udah nggak ribut-ribut lagi. Udah sama-sama dewasa kan, dulu kan mungkin masa muda kan. Tapi sampai sekarang jadi temenan bang, silaturahmi gitu. Temen gua sama dia. Jadi silaturahmi bareng, Iya. nongkrong bareng. Iya. Paling cerita-cerita aja langsung ya. Ketemu cerita-cerita masa lalu. Gua kemarin baru 3 hari yang lalu gue ngeliat di IG dia lagi mau nulis WA, gue ledekin aja, lu mau nulis Warbus ya? Dia langsung komen, harus Warbus apa, ntar gue dicariin orang lagi. Nah tadi kan Bang Ed sempat bilang tuh pernah kena selama ribut, itu kejadiannya di mana bang? Kejadian sih di daerah BNI. Itu awalnya gimana tuh? Oh bisa kena bang? Awalnya gini. Emang iseng gue Ubal sama Kebot bertiga nih ngerusuin orang. Nggak taunya pulangnya ditungguin. Kita nggak tahu tuh kalau dia ditungguin sampai kongkongnya. Lu ribut jam 3 malam. Gue pulang habis subuh, habis ajan. Pas gue naik motor lewat daerah BNI itu ada tuh kuburan yang emang gelap. Gue lewat santai, pas udah masuk di kerumunan dia, weh nih, udah tuh bayar di jalanan. Udah. Itu yang tempat gelap yang BNI yang kuburan sebelah kanan itu. Iya. Yang ada kampus baru Tanah Abang itu. Iya. Oh itu kenteng. Waduh, gue bilang hancur ya nih. Itu di motor lu bang di motor berarti. Gue di motor, saya kanan kiri. Tuh ada adik-adikan sampai dibalokin ada. Ini yang bawa motor nih, yang goncengin gua. Helmnya belah 2. Coy lu bisa bayangin helm belah 2 gimana? Sampai sekarang orangnya trauma kalau gua ajak jalan, Bang Ed mau kemana, gue nggak bisa lama-lama, mak gue nyariin. Tuh, sampai sekarang traumanya dia. Untung helm bang ya, bukan kepala ya. Gue udah bilang sama dia, udah santai aja, mungkin dia panik lihat orang banyak kan. Terus bayar, wah amburadul. Nah saat itu pun pas gua kena pun gue kagak berasa, jadi keberasanya itu udah mau nyampe rumah malahan, udah di Bayoran. Jadi Bayoran, gue pakai lepis tuh, pakai sepatu. Habis itu gue kok ngerasa karena gue basah, itu aja sih. Karena gue basah, pas gue rogo tuh, pas gue lihat, wah darah. Akhirnya gue telanjang tuh, pakai boxer tuh, telanjang. Astagfirullahaladzim, gue kena nih. Gue telepon nih temen gue yang tadi sama gue kena nih, tolongin gue bawa ke rumah sakit. Dia bilang, tuh jangan ngaco. Udah dikit kagak apa-apa. Enggak, gue kena, gue bilang. Akhirnya anak-anak nyusulin deh tuh ke Bayoran, dibawa ke klinik terdekat. Warga nggak terima kan, sampai gue ribut sama
salah satu dokter sampai gue bimbing, gue minta lu jahit aja, urusan gue nggak bisa jalan atau nggak gimana, urusan belakangan. Akhirnya mereka nggak ada yang berani, akhirnya dirujuk deh tuh gue dari Medika ke Fatmawati. Di Fatmawati pun chaos juga pagi-pagi, anak-anak udah nggak tega ngeliat gue kali ya. Dari subuh sampai jam 8 pagi apa itu kalau nggak salah, itu belum ada penanganan ya, karena dibilang korban tawuran, karena tawuran kan kadang-kadang nggak ada yang menanganin. Iya benar. Nah akhirnya anak sempat marah, akhirnya pihak dokter mau nanganin. Akhirnya gue jadwal sempat ada operasi tuh dulu tuh, operasi jadi kan ada yang retak tulangnya, dioperasi sore, udah setelah itu selesai, udah sembuh sampai sekarang. Itu jatuhnya nancep apa sobek sih bang? Sobek doang. Oh. Sobek begitu, sobek gimana ya, sobek aja sih, tapi kebetulan dengkul, di lutut. Di lutut. Jadi enggak patah, enggak gimana, cuman ada yang retak doang. Mungkin kan ya, karena di motor kan, terus ada benda entah tajam atau tumpul yang ngadu kan, mungkin kaget kan, robek, habis itu ada yang retak gitu. Jadi dari retaknya itu dokter nggak mau jahit langsung, jadi harus ada tindakan operasi biar nggak retak, biar bisa nyambung lagi. Saat itu kan gue masih muda, masih bisa nyambung lagi lah, bisa normal lagi. Tapi dulu musuh-musuh gue tuh di situ, mampus Ed kena, Ed buntung kan. Tapi gue buktiin gue baik lagi, gue bisa lari ya kan, gue nggak buntung tuh. Nah, sekarang masih nongkrong bareng bang ya. Nah, Ed buntung, Ed mampus, lu sekarang nggak ada Ed lu, anak barbusnya ya kan. Di situ gue dengernya kan sampai ke gua kan, gua dari semenjak kena itu untuk pemulihannya kan gua nggak tinggal di Jakarta kan, gitu gue buktiin aja gua nggak buntung kan, gua bisa balik lagi. Nah sekarang gua bisa balik lagi sampai sekarang. Alhamdulillah masih dikasih sehat ya bang ya. Alhamdulillah, tapi semua tindakan, semua kejadian ya itu konsekuensinya. Jadi buat kalian yang kena bacok dalam berantem atau ada yang ngenain itu ya, itu konsekuensinya yang harus Anda terima. Anda mau cacat mental atau cacat gimana ya, itu udah resiko Anda lah. Anda berani ya udah, itu ibaratnya resiko dalam berantem lah. Nah, gue mau nanya nih bang, kan sempat nih dengar juga nih, katanya kalau ributnya bang Ed itu BR ditendang-tendangin lah, ada yang sempet BR katanya tangis-tangisin, itu gimana sih bang? Gue mau dengar klarifikasi dari Bang Ed nih. Gue aja dibacok aja berdarah, gimana nagisinnya? Ah, masa sih bang? Enggak sih, kalau mungkin kalau keadaan mepet kali bang ya? Mepet. Tapi emang bener itu biar ditendangin apa gimana bang? Kalau sih nggak tendangin, emang mungkin kalau orang lain dikiranya kena, saya mah kagak. Semua karena Allah, kalau orang gini nggak kena ya nggak bakal kena. Kena semua balik lagi ya. Iya. Tapi itu pas gua di radal itu emang benar-benar itu sweater ada yang robek, itu darah pada, tapi badan gua nggak apa-apa alhamdulillah. Iya. Itu nggak apa-apa. Itu kan tadi lu sebut bilang mau jaket kuning tuh. Iya. Terus berubah warna jadi merah. Itu anak-anak pas di WB, pas gua buka baju, pas jaket white tuh karena gua buka baju lu, pas gua buka emang nggak ada apa-apa. Nah itu merah darah dari mana itu bang berarti bang? Nggak tahu. Itu sampai sekarang kayak harus tanda tanya besar tuh bang. Nah kalau di WB sendiri bang, selama bang Ed nongkrong bareng sama di WB, mau yang senior atau junior ya kan, hal suka apaan sih bang yang Bang Ed dapat sama dukanya sama anak WB? Kalau yang gua dapat dari sukanya, WB itu terkenal solid. Makan bareng di tongkrongan, lu nggak punya duit, gimana caranya teman lu yang nyariin duit buat lu sakit, gimana caranya anak-anak yang cariin buat lu sembuh, keluarga lu ada yang ibaratkan lagi menderita lah atau ada meninggal dunia, anak-anak yang cariin. Jadi kekeluarganya itu emang ada banget. Salah satu contohnya waktu gua kena, gua sempet pemulihan di Jogja.
dari 8 orang anak WB datang nemuin gua buat jemput gua. Lu ke Jogja tuh? Iya, mereka dengan ongkos pas-pasan, dengan modal nekat, di kereta diturunin naik lagi. Tuh, solidnya di situ. Itu bener-bener anak WB Asli. murni bang. Iya. Nah kalau kisah dukanya bang? Saya dukanya, ya dukanya sih jadi Apa? pada terhambat lah. Nah, Harusnya di saat itu kita udah pada bisa sukses, kita masih pada begajulan. Jadi kita efek sih di sekarang. Jadi kita ngerasain, wah kemarin dulu nggak langsung cari kerja nih, jadi gua di umur sekarang udah bisa pada sukses gitu. oh mungkin lebih ke rasa penyesalan ya bang. Nah, ya. Nah, kalau misalkan waktu bisa diputar balik nih bang, nah hal apa sih yang pengen bang Ed rubah gitu? Ada nggak? Apa gua terlalu ke dalam banget nih kerja dunia tawuran, atau gua pengen Ya kalau kedalaman, Hmm. udah kedalaman banget saat itu. Hmm. Kalau misalnya bisa diubah sih, ya gua nggak mau lah sampai ngelakuin dosa-dosa yang banyak kayak gitu ya. Nah, sampai sekarang tapi udah berhenti bang ya? Insya Allah. Insya Allah. Asik. Tapi kalau mepet gimana nih bang? Ya kalau mepet ya gas pelan-pelan aja. Berarti terakhir ribut itu pas sauron root itu sama anak WB. Kawan WB ya. Kan ibaratnya anak Bang Ed sama anak-anak PB ini ibaratnya lawan yang ibaratnya bener-bener mau dah, ibaratnya bener-bener ya alot lah kan sama anak radio dalam sendiri nih. Tapi pernah nggak sih bang anak radio dalam tuh pengen ibaratnya wah kandangin aja nih anak-anak PB nih gitu? Pernah berpikiran begitu nggak? Apa ngabarin? Kalau misalnya itu sih ya ada omongan, tapi nggak ada kejadian. Kalau kita pas ada omongan begitu, ya udah anak-anak mah udah siap aja di BB, jadi tungguin. Tapi ya hanya omongan, nggak ada kejadian. Nah kalau selama anak-anak PB sendiri nih bang Ed ribut pernah bang, tapi ribut itu kalah gitu? Kalau yang gue alamin sendiri ya nggak ada sih. Nggak ada. Alhamdulillah lancar terus. Ya. Nah kan tadi bang Ed sendiri bilang tuh terakhir yang ribut sama di daerah radio dalam itu ibaratnya yang albes-albesan tuh, sama-sama banyak kan, lawannya juga banyak. Nah kok bisa dia manggil, ibaratnya saking penasarannya, mungkin ada nih bang kejadian sebelumnya bang Ed ribut sama dia itu ibaratnya sampai dia itu ibaratnya gue penasaran banget nih. Emang kadang dia kalau sampai itu kadang ada yang kena gitu. Jadi dia penasaran akhirnya tuh dia bilang, ini gua hari ini radio dalam bersatu ya. Itu ngabarin bang Ed juga tuh sebelumnya? Dia ngabarin kayak anak-anak. Itu ini anak Pandan juga ulang tahun gua nyatu nih. Akhirnya emang itu banyak banget lah. Ada bang singkat cerita ibaratnya yang ribut sama dia itu bener-bener seru tuh, selain yang tadi bang Ed terakhir ribut tuh? Ya kalau yang seru sih emang dari pertama penataran anak-anak tuh, yang anak-anak sempat kalah kan tuh, gitu. Itu salahnya gimana bang? Jadi ketemu anak-anak lawannya Baget juga. Iya baget juga itu dulu. Tapi bang Ed tahu itu lawannya siapa itu? Nggak tahu. Jadi itu anak-anak saat itu kayak Baolot, kayak Bakwan, kemudian apa namanya ya? Jadi itu masih kelas 1 SMA. STM kalau di Jawa itu. Ya udah lu coba lu nyalonin aja ya kan kalau saat itu dia nyalonin. Mungkin dia ketemunya yang udah pengalaman juga main birnya. Bakwan aja lari, Bakwan yang bolot. Tolongin. Itu larinya sempat dia dempet ngetos apa? Iya dia ngetos mungkin saling ngetos ya kan. Entar mau nikah batu nih, udah cabut. Wah kan kacau nih gua ngetos nih kan biar dia gak jatuh. Dia takut Bakwan lari ngasih BR. Tapi sih orang-orang yang dulu sempat lari terus tapi sekarang punya nama dia. Iya, sekarang gila-gila semua bang. Iya. Ibaratnya punya ceritanya sendiri-sendiri dan jaya di eranya sendiri-sendiri. Iya. Nah lanjut gimana tuh Dirada? Banyak cerita kalau mau ceritain. Sedikit bang ya. Ya, cerita yang mana nih?
sebelum kejadian itu ada nggak yang seru? Pernah nggak sih bang ngandangin ibaratnya masukin dia sampai benar-benar ke dalam gitu? Itu kalau masukin dia sih, kalau dia jebol pasti masuk gangnya, gang gasak itu. Langsung tuh sampai dalam-dalam. Sampai turunan itu anak-anak ngejar sampai situ udah pasti. Oh, yang turunan runcing banget ke dalam tuh. Iya. Yang depannya strawberry kalau zaman dulu. Kan tuh turunan gitu dia, anak-anak kalau ngejar ribut di perempatan, dia jebol lari ke situ, dikejar anak-anak sampai situ. Nah, selain ribut sama dia, ada nggak bang kisah singkat cerita Bang Eet jalan sama anak WB, ibaratnya ketemu lawan yang benar-benar sepadan gitu? Gue sih pernah. Jadi ini kejadian di daerah Pengumben. Jadi dulu main ada handphone ya. Itu udah ada sosmed lah ya, dikit-dikit lah. Iya, ya. enggak, sosmednya ya handphone biasa. Dulu masih zaman Asia berarti bang? Kurang lebih 6.600. Oh, Nokia lah ya. Iya. Nokia. Nah, saat itu di nelpon, tadi nelpon nih siapa? Hari ini nih kuburan lu udah gue siapin. Itu tapi lu tahu bang nelpon itu? Gue sih cuma denger aja kalau di sana ada inilah, ada si A, si B kan. Nah, saat itu gue pun ada dari alumni jauh juga yang sampai saat ini komunikasinya bagus sama saudara kita Lupus Pangeran. Ada dia. Nah, dibantuin sama dia, gue sempet teriak pas di depan, siapa yang tadi mau nyiapin kuburan gue? Nih gue orangnya. Tuh bang, lu sempet bilang begitu iya. Nyari. Nah, situ gue udah komunikasi sama Lupus yang narikin dan anak yang nyemotin. Akhirnya di pihak dia ada yang kena juga. Besoknya nggak terima. Gue lagi pada nongkrong di Marong, di Beni, lagi santai dah, lagi pada ngobrol sama anak, dikit anak mah. Nah, tiba-tiba ada yang lari satu orang, bang, si Epal berantem sendirian. Gue takut dia kenapa-napa di dekat kuburan. Bukan kuburan. Yang depan Tandri Abeng itu bang. Yang mau ke arah gang masjid. Kan gelap tuh. Pas gue lihat Epal sendirian udah mau jatuh tuh dipegang gear. Musuhnya rame, akhirnya gue lari kan. Orang abangnya ngomong, selamatin adik gue tolong gue lari, gue ke depan dia tuh, bawa tuh biar gue kelewang, gak masalah saat itu. Nah gue ditosin sama 3 orang, barang gede-gede semua. Nah itu dia, kebetulan keberuntungan ada di gue lagi. Kenapa tuh dibilang ada keberuntungan ya bang? Sekarang gue sendiri, kan dia rame, rapet banget itu. Nah gue tetep kalau gue yang 3 orang ini ngepres gue banget di sebelah kiri tuh dekat pohon, masih inget sampai sekarang gue. Sampai ditosin terus pakai bayarnya. Nah gue pakai kelewang kan, dia gue adu-adunya pakai kelewangnya, klang. Akhirnya gue udah emosi sendiri, gue teriak aja sendiri, 1, 2, 3 Parpus Bayoran nih, dia pada cabut semuanya. Dia cabut, ya kan udah lari ke jauh, bubar. Abis itu, gue tebokin, dadah, gue jalan balik. Nah tapi yang nelfon lu itu nggak ketemu bang? Jadi gue nggak tahu, nggak kenal siapanya. Mungkin penasaran juga kali bang. Itu kadang yang musuh-musuh WB itu sampai nyewa preman-preman lain lah. Iya. Tapi pernah bang ada ceritanya tuh? Ada, tapi nanti cukup panjang juga ceritanya. Nggak apa-apa, singkat ceritanya bang. Gimana ya? Itu kejadiannya di mana tuh bang? Di mana-mana pun gitu. Iya. Nah tapi kalau WB sendiri katanya pernah ribet di Kemayoran bang? Sebenarnya sih nggak di Kemayoran. Jadi itu. Yang metro kebakar itu? Jadi itu kalau misalnya ribut di sana itu, kalau saat itu STR orang. Oh kalau STR ada orang lain, WB juga kadang-kadang juga ikut juga. Ya saat itu sih hanya beberapa orang doang. Tapi Bang Eta ada di situ. Ada. Itu gabung tuh bang mana bang? Ikut STR mana itu? Ada yang nggak bisa disebutin kan? Iya. Jadi sebut label lah. Terus lanjut gimana? Nah itu di depan Monas. Berantemnya situ sih.
Itu depan Monas ketemu mana tuh bang? Ketemu Kemayoran bersatu. Iya gue sempet dengar juga itu ada waduh WP ribut sama Kemayoran. Bingung gue sampai Kemayoran bisa nyari-nyari ke Bayoran juga gitu loh bang. Enggak, saat itu dia lagi lewat. Hmm. Nah itu ada ngodein kapal. Hmm. Dengan kapal ada Abil. Sama Hmm. Abil di Uber pakai gesper. Sahabat sama Abil nggak kena. Dia mungkin kan dia pada lolos tuh. Hmm. Dia manggil temen-temennya dari arah tikungan itu dia rame. Woi Kemayoran. Kira anak-anak ributin sama anak, kemana anak jebol tuh, ributin sama anak jebol. Nah gue lagi di tengah-tengah aja jalan kaki. Gue ngeliatin aja jalan kaki, mana anak keburu terus. Parah anak-anak ngubernya sampai mentok. Hmm. Dibalikin sama dia, aja mungkin nggak siap anak-anak. Mental. Nah itu yang ributin pun bisa hitung tangan anak-anak doang. Kalau yang dari pihak yang ada Nestor itu nggak pada lari. Nah itu gue lewatin tuh anak-anak. Ada lu tinggal sendiri di situ bang? Nah enggak sendiri, ada Korma. Iya ada Korma. Korma, lu jangan lari ya, lu temenin gua. Iya kan. Nah akhirnya gua Korma mari belakang. Jadi kan musuh gua biar di belakang gua. Korma, ntar nih gua ngeliat ke belakang, gua hitung sampai 3, lu balik badan, pokoknya lu sabut siapa aja ya. Gua bilang gitu, dia bawa CR tuh saat itu. Nah bangnya pakai apa di situ bang? Bawa kelewang. Nah akhirnya pas dia udah deket, semakin deket, baru gue bilang Korma 1, 2, 3. Korma kompak juga dia. Akhirnya dia mau balik badan, kita mau sabut, jatuh, yang lain kan pasti berantakan tuh belakang dia. Cabut. Nah udah kita Uber, dia terlalu jauh kan, ya udah kita balik lagi. Gue kesel dah tuh sama yang punya STR tuh. Anjing pada ninggalin kan gini-gini. Kayak gue lemparin BR aja sekalian. Udah abis itu gue tinggal cabut, enggak gue nemenin lagi. Dia itu juga gue cabut udah. Sama aja gue mau nukerin nyawa gue ke orang. Beratnya buat pengalaman tuh bang. Iya. Kalau nelponin, bang di mana? Gue udah pulang dari rumah. Iya. Lu tinggal langsung balik bang. Sekarang nggak ada solidnya, bang. Nah, kalau tawuran sendiri, kita ibaratnya coba sedikit ngebahas ilmu kebal nih bang. Kan ibaratnya zaman sekarang sendiri pun mungkin dulu ribut bang beda lah sama ribut sekarang ya kan. Mungkin kalau ribut sekarang itu lebih kayak mungkin pengen ngetes ilmu atau pengen nunjukin kalau gue itu kebal atau gimana. Nah kalau bang Ed sendiri pakai nggak sih bang ilmu kayak gitu bang pas zamannya dulu gitu? Kalau pakai sih enggak. Jadi percaya aja. Kalau kita dilindungi sama Allah ya selalu dilindungin gitu aja. Ada nggak tapi bang ibaratnya pesan bang Ed selama mungkin dari orang atau dari orang tua bang Ed atau dari senior atau dari orang-orang penting bang Ed yang ibaratnya sampai sekarang bang Ed ingat gitu kan bang Ed sendiri bilang nggak pakai ilmu gituan, mungkin ada ibaratnya pesan tersendiri lah dari orang lain buat bang Ed gitu. Ya kadang sih yang gue pikir semua itu karena Allah sih kalau gue. Karena saat gue kena pun ya kena. Terakhir gue kena pun kena kaki gue pas ribut, bukan di WB ya, di kota orang ya. Berdarah tapi apa namanya nggak gue jahitar juga ntar apa namanya nanam sendiri ya. Iya. Tapi bener bang nggak pakai begitu. Ya kalau bisa gue cepet badan gue mah robek semua badan gue. Iya. Tapi bang Ed sendiri percaya nggak sih bang sama ilmu kayak gitu? Ilmu kekebalan baik dia kan mungkin kalau ilmu kekebalan sendiri ilmu itu ada 2 versi ya, mau ilmu hitam atau ilmu putih gitu. Kalau gue sih percaya aja karena memang Allah kan nyiptainnya ada setan, ada jin, ada kita manusia sendiri, dunia pun juga berbeda-beda. Jadi gue percaya itu. Jadi kalau pandangan bang Ed, orang kebal itu karena apa sih bang? Apa mungkin karena dia pakai kayak semacam kodam yang melindungi dia itu yang melindungi sang pemiliknya itu jinnya itu ibaratnya. Kalau gue pernah berpikir orang itu kebacok nih ya kan. Nah tapi itu dia yang kebacok itu tangannya itu lapisan pertamanya itu
mungkin pendampingnya dia, nanti baru lapisan terakhir itu baru dirinya dia sendiri gitu. Sebenarnya sih kalau gue bilang itu penglihatan lu aja yang dikaburin. Kalau misalnya itu nggak kena sebenarnya, tapi kalau kita ngeliat, wah kena no dia no, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya sih kalau yang gue lihat sih emang nggak kena. Gue dulu pernah pas lagi ribut itu, anak bilang, itu kena ya ini, tadi lu di bagian ini. Tapi gue ngerasa nggak diapa-apain. Tapi yang lihat anak-anak, tapi gue ngerasa nggak diapa-apain. Mungkin iya, ada benar juga tuh bang ya. Mungkin ya tergantung dari sisi mananya dulu kali bang. Keyakinan sih sebenarnya. Keyakinan, ya. Lu yakin lu nggak bakal kenapa-napa, lu yakin lu nggak bakal robek, insya Allah nggak bakal robek, nggak bakal kenapa. Berarti intinya yakin tuh bang. Iya, keyakinan lebih baik. Ya, sekarang gini, cewek aja butuh keyakinan buat jadi betul, gitu loh, ya kan? Nah, tapi kalau masalah keyakinan ini kayak sedikit kayak orang pakai ilmu kebal, udah yakin dah lo gitu. Nah, kalau gue sih orangnya yakin aja kalau gue. Walaupun kalau dari rumah aja udah yakin. Iya. Walaupun kita nggak ada isiannya, yakin aja bang ya. Karena yakin itu ibaratnya udah jawabannya lah. Yakin itu bisa menguatkan kita, bisa yakinin mental kita. Kita ributnya yang penting apa mental. Kita ngeliat dari gede-gede. Kalau mental kita lagi besar nih, kita bawa bambu aja, kita bawa lari. Karena kita minta emang gitu doang kan, kita udah pede ya kan, udah mau gimana lagi juga, pasti ada yang bantuin. Bener. Kan kalau kita lihat dari kesini masih terjadi nih bang, ibaratnya mau tawuran antar pelajar, mau tawuran antar tongkrongan. Menurutnya itu lebih baiknya gimana sih bang? Agar nggak terjadi lagi gitu tawuran sampai saat ini. Ya, kalau pandangan Bang Ed gimana tuh? Kalau pandangan gue pribadi sih, ya kalau itu sih nggak bisa hilang sih kalau menurut gue ya, karena generasi yang akan datang pun bakal ada dan bakal meniru apa yang pernah kita lakuin juga. Benar. Terus? Dan kalau menurut gue pribadi ya, gue bukan orang yang malu sih sama masa lalu gue. Tapi gue sangat bangga, walau di sini gue banyak ngelakuin kesalahan, semua itu pelajaran yang sangat berharga lah di hidupan gue, yang kedepannya agar lebih baik lagi. Kan kalau Bang Ed berkaca ke situ nih, pesan-kesan terakhir nih dari Bang Ed sendiri, khususnya buat anak-anak WB, apa sih bang? Mungkin ada yang mau abang sampein nih Bang Ed? Tetap jaga silaturahmi, kekompakan, jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Nggak, dari mana kita berada. Ya. Itu negara terakhir ya bang. Dari mana kita berada aja deh. Benar. Mungkin sampai situ aja nih bang ya. Bang Ed makasih banget, Bang Ed udah mau datang bertamu di channel Kisah Kelam. Ya nih gue juga mau informasiin kalau ada yang mau kaos kayak gini nih, lu pada bisa hubungin gue ya atau Nanang. Nah mungkin kalau misalnya dari kalian nih punya rekomendasi terkait narasumber selanjutnya, boleh beri komentar di kolom komentar. Nah selain itu juga kalau ada yang mau atau nanya-nanya atau mau beli langsung baju Warbus edisi bikinan dari Bang Ed langsung, jangan lupa nih nanti kan di deskripsi bawah pasti gua cantumin Instagram Bang Ed, gua cantumin nomor WA-nya Bang Ed. Tinggal lu kirim langsung aja ke info Instagram Bang Ed atau WA-nya Bang Ed. Bisa juga langsung ke Instagram Kisah Kelam, nanti kita bisa nyambungin langsung ke Bang Ed-nya. Oke, sekian dan terima kasih. Lanjut next ke konten berikutnya dengan narasumber yang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.